Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Mu'arif Arhas Putra MPD sebagai dosen pembimbing kami, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Lompat Galah. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Dwina Dayat, saya sendiri, dan yang selanjutnya Herli Nuryanti, selanjutnya Nurholis, selanjutnya Reni Widianti, dan Reza Akbar. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang lompat galah. Lompat galah. Lompat galah ialah lompat tinggi yang dibantu dengan sebuah galah panjang dan fleksibel untuk melompati sebuah mistar, di mana tujuannya adalah melompat setinggi-tingginya. Jadi dalam pertandingan lompat galah ini kita menggunakan alat bantu, dan alat bantunya ialah galah yang panjang dan fleksibel atau lentur. Selanjutnya yaitu sejarah lompat galah. Lompat galah dipercayai berasal dari benua Eropa. Mula-mulanya diadakan pada tahun 1843, bertempat di klub sepak bola dan kriket Ulverston, Cumbria. Dan pada masa ini pelompat galah menggunakan galah yang dibuat dari bulu yang mempunyai ujung yang tajam. Pertandingan ini diadakan di kawasan berumput. Fase menanam galah dan mendarat dilakukan di atas rumput. Tahapan lompat galah. Yang pertama, awalan. Tahapan berlari pada lintasan untuk menjadi gaya dorong saat melakukan lompat jauh. Semakin kencang lari yang dilakukan, maka semakin kuat juga gaya dorongan yang dimiliki sehingga lompatan yang dilakukan bisa lebih maksimal. Yang kedua, tolakan. Tolakan adalah tumpuan akhir sebelum melakukan tolakan. Yang ketiga, melayang. Seorang atlet diharuskan untuk melayang selama mungkin di atas udara. Saat melayang, seorang atlet menciptakan gaya-gaya di udara yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh di atas udara. Yang terakhir adalah pendaratan. Tahap yang terakhir ini adalah pendaratan atau landing. Tahap inilah yang akan mengetahui seberapa jauh lompatan yang dilakukan. Ukuran dan tongkat lompat galah. Sama seperti cabang olahraga pada umumnya, lompat galah juga memiliki ukuran dan tinggi lapangan tersendiri. Lintasan pada ukuran lompat galah 40 meter sampai 147 meter. Dari titik awal sampai titik tancap kotak galah. Kotak tancap galah memiliki ukuran 1 meter hingga 1084 meter dan lebar 60 cm dan titik tancap 80 cm dan kedalaman 20 cm. Dan tiang penyangga 4,5 meter dan bentuk diameter dan bantalan mendarat terbuat dari spons atau busa, ukurannya 5 meter x 5 meter. Tongkat galah tersendiri adalah alat yang sangat penting pada cabang olahraga ini. Tongkat galah memiliki panjang 3,8 sampai 4,52 meter. Dan berat maksimal 2,62 kilo. Apabila atletik memiliki berat badan 60 kilo, maka galah yang digunakan adalah 60 kilo juga.
Teknik awalan. Dalam melakukan teknik awalan, tidak perlu tergesa-gesa. Lakukan secara bertahap dengan diikuti gerakan freewheeling sebelum menancapkan galah. Galah dipegang dengan erat dan galah tidak boleh bergerak saat sedang berlari. Pandangan fokus pada mistar. Galah harus lurus ke depan dengan tinggi ujung galah melebihi kepala. Rendahkan galah secara bertahap, lalu tusuk ujung galah kepada lubang yang telah disediakan oleh panitia. Teknik memegang galah. Letakkan tangan kiri di depan dengan punggung tangan menghadap ke atas. Rapatkan semua jari kecuali ibu jari di sisi samping kanan atau sisi luar. Ibu jari berada di sisi dalam atau sisi bawah. Tekuk siku Anda membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga itu teknik menancapkan galah. Pegang galah dengan kedua tangan, kemudian tancapkan pada lubang yang telah disediakan. Di saat galah sudah berada dalam lubang, gerakan tangan ke kiri ke arah genggaman tangan kanan. Lalu angkat kaki sebelah kanan sambil mengarahkan kedua tangan ke atas dengan menolak dengan kuat pada kaki kiri pada papan yang telah disediakan. Setelah itu luruskan kedua tangan ketika kaki sudah tidak menyentuh tanah. 4. Teknik mengayun. Selanjutnya teknik mengayun adalah apabila kaki kiri sudah tidak menginjak tanah dan kedua lengan lurus di atas kepala, maka angkat paha kanan ke atas depan. Setelah itu, ayunkan kaki kiri ke atas menyusul kaki kanan. Dan pada saat ini juga kedua kaki sudah terayun melebihi kepala. Yang kelima yaitu teknik melewati mistar. Teknik melewati mistar dilakukan dengan menggunakan kaki kiri sebagai pijakan yang disertai dengan galah agar tubuh bisa terangkat ke atas. Setengah tubuh sudah melewati mistar, maka galah harus dilepaskan dengan diawali melepas tangan kiri terlebih dahulu. Setelah itu baru tangan kanan. Yang keenam yaitu teknik pendaratan. Atlet galah biasanya mendarat dengan sikap duduk atau agak tidur terlentang. Teknik pendaratan ini tergantung dari penguasaan keseimbangan seorang atlet saat melompat. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi kami, lompat galah ialah lompat tinggi yang dibantu dengan galah panjang dan fleksibel untuk melewati sebuah mistar, di mana tujuannya adalah melompat setinggi-tingginya. Lompat galah sendiri merupakan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu cabang lompat. Ada 4 tahapan lompat galah, yaitu tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang, dan tahap pendaratan. Lompat galah juga memiliki 6 teknik, yaitu teknik awalan, teknik memegang galah, teknik menancapkan galah, teknik mengayun, teknik melewati mistar, dan teknik pendaratan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.